An Abi Hurairah, idza tawaqqal 'abdul muslim awil mu'min. Ini nang membasuh tunggal bukti anggota tubuh ya. Apabila seseorang hamba nang muslim atau seorang hamba nang beriman berwudu, maka salah wajah kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaihi bi'ainihi ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma'i. Kemudian ia membasuh wajah, membasuh muha. Kenalah mun sampai babnya sini kena ada tata cara basuh muha. Tata cara basuh muha ini masih cuplikannya. Ibarat orang berjurus nanya kekambangannya jangan. Fadilatnya masih. Nah, ketika seorang hamba tadi membasuh wajah, basuh muha, keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang ada di muha. Yang mana ketika sebelum berwudu matanya nih kesana kemari baiti. Nah, ya mata gitu nih liar benar. Kada kau direm. Mata ini paling susah sudah untuk diajak kompromi daripada melihat nang kada baik. Tapi bila dibawa wudu, gugurannya keluar dosanya. Jadi lancak ibu wudu aja. Cuma jangan pastilah juga lihat nang kata kekaruan. Baru lihat nang dicegah, diharamkan oleh agama. Jangan tapi penabah itu. Nang sia-sia pun jangan tapi diitihi juga walaupun kadang mengandung dosa. Karena berpengaruh ke pikiran. Seperti contoh kebinian sama dia binian meitihi pegalangan kawannya, membaling emas. Apa berdosa meitihi kan berdosa si binian sama si binian. Itu sedikit banyaknya terpengaruh, terpikirkan, masuk dalam hati. Naik ke pikiran, malam gada guring, esok harinya bakal lahir laki betagi. Oh banyak mangga itu, gara-gara mah itu ampun kurang. Makanya jangan tapi pena bayi itu, jangan tapi pada lihat ampun orang. Bila pada lihat ampun orang tak pengaruh, sedikit banyaknya pasti ada. Hanya nang sebelah rumah nokar pulang amas. Pian pang babila nokarakan ulun. Nah, pada pusang nang laki ngigirakan. Mbak gajian belum, usaha mogok, macet segala-galanya. Ada umpat terpikirakan juga lah. Minggu dulu lagi pulang, dia masih sabar. Minggu dulu lagi pulang, hilang kesabaran. Nah, akhirnya terjadi jurus menjurus. Gara-gara baru lihat ampun orang, makanya nggak baik itu. Judulnya jangan tapi bena baiti ampun orang. Biar aja orang mewah kayak apa kah, bisi apa kah, jangan dilihat jokang, cuma jangan pikirkan yang dianyak itu jangan. Dijanaki jangan sepintas saja. Nah, sudah biar lihat sudah. Lamun dijanaki, nah ditakoni pulang kawan pulang bisa mana-mana sih selesai dah. Selesai tuh kamu ada mana-mana sih. Apalagi bila lihat nang haram misalnya, nang di tengah agama berdosa nih. Tapi bila dibawa wudu, maka dia akan jatuh guguran dosa-dosa yang ada di muka. Apabila gugurnya berbarengan dengan air habis wudu tadi, atau air yang pahamisan titik gugurannya. Makanya bila wudu itu jangan langsung diusap muha. Biar aja titik setitiknya, karing sekaringnya, supaya apa? Dosa kita 4 juga guguran. Makanya hukumnya makruh habis berwudu itu anggota tubuh wudu itu disapu, dikeringkan dengan handuk atau tisu atau dengan kipas angin. Makanya biar aja setitik-titiknya, supaya apa? Dosa kita tuh habis nah ada di anggota tubuh. Mulakin jarang pang mengusap-usap ya orang terancak tuh binian. Nah, nyandak make up pulang. Mau ada mau enak, mau tunggu wudu ya Allah. Sapu menyapu, handak. Kada sapu langsung ke make upnya nang murah pulang. Nah, pada
Ya nang becalak lah sampai ke pipi. Menang ada apa? Nah, harga 5.000-an jalannya selesai dah. Jangan ada nyuduk. Jadi biar aja sekaring-karingnya. Itu namanya muha, nang di tangan pulang. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah. Batashatha yadah ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila seorang hamba membasuh dua tangannya, niscaya keluar dari dua tangannya apa? Setiap dosa kesalahan yang menimpa tangannya. Misalnya apa umpamanya tangan kita berdosa, saja pengen apakah teracak apa atau tampil apa misalnya lalu dosa tangan nih, maka ketika dibasuh dengan air wudu maka dosanya berjatuhan berguguran bersama air wudunya. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila membasuh dua kaki, kharaja min rijlaihi kullu khati'ah masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'akhil qatril ma'. Apabila seorang hamba membasuh dua kakinya, dua betis, niscaya keluaran dari dua betisnya ini setiap kesalahan yang mana kakinya bakas melangkah berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan, dilarang oleh Allah. Guguran. Apabila gugurnya bayi dengan banyu wudu atau akhir daripada tetesan banyu wudunya. Hatta yakhruja naqiyan minad dzunub, sehingga seorang hamba tadi keluar selesai daripada wudu, bersih daripada dosa. Lumayan. Jadi bila seorang hamba ini selesai wudu, tuntung wudu nih lah, sudah menyelesaikan perkara wudunya, gawin wudunya, basuh ini basuh itu, maka si hamba tadi setelah wudunya selesai daripada wudunya, dia sudah bersih daripada dosa. Nah, bersih. Itu keutamaan fadilat kita wudu. Dijaga wudu wujud la yuhafiz, kata Nabi, ala wudu illa mu'min. Dalam hadis Nabi, tidaklah orang yang menjaga wudu melainkan itu akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman, dia menjaga wudunya. Bagaimana menjaga wudu? Menjaga wudu itu dengan penuh adab, dengan tata krama, sesuai dengan anjuran sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berwudu sambil main-main, jangan berwudu sambil bahasa simburan. Anak-anak biasanya tahu menang Tuhan. Jangan juga berwudu sambil berpandiran, pandir bisnis sambil berwudu. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman itu dia menjaga wudu. Salah satu menjaga wudu, dia melaksanakan wudunya dengan kekhusyuan, dengan kewibawaan, dan dengan apa? Sungguh-sungguh melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak orang beriman. Nilainya di luar pada kayak itu, baudu begayaan misalnya, baudu sambil berpanteran, baudu barang hanja, itu bukan akhlaknya orang beriman. Akhlak orang beriman ini menjaga wudu dengan betul-betul. Dan apabila seseorang berwudu kada bujur-bujur, bebarang aja, berpandiran dan sebagainya, maka mustahil ketika dia sembahyang mau khusyuk. Yang jalan hendak khusyuk itu wudunya juga harus khusyuk. Lamun pian berpanderan dalam keadaan berwudu, maka panderan tadi secara ilmiah pasti terpikirkan dalam sembahyang. Sambil wudu pandir main bola deh. Dijaruk kurang dari aja, kuluk ini misalnya. Ya kan dukungan seorang kalah, pasti tak ambil hati sedikit. Kada nyaman dukungan dikalahkan orang. Tapi kalau sembahyang pasti kalah lagi aja. Citraan sama banyak pemainnya. Tapi kalau ada sembahyang,
Atau secara ilmiah logika akal sehat aja Pak. Nah itu, apalagi yang lainnya laginya. Yang pandaran wudhu ujung-ujung itu akhlaknya orang beriman itu menjaga wudhu. Dalam sebuah kitab riwayat, dalam sebuah kitab I'anatul Talibin, kalau ada salah ini diantara tata cara kita nak berwudhu, nah supaya kau diamalkan gitu dalam sehari-hari. Misalnya di situ disebutkan apabila seseorang nelah membuka keran misalnya, membasuh tangan lo, nah itu dalam hati, ya Allah, buang niakan kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang ada di tangan ulun, jauhkan tangan ulun daripada pekerjaan yang sia-sia. Maka kumur pulang, ya Allah, dalam hati nih, mudahan dosa-dosa yang ada di mulut dihilangkan, mudahan mulut ngerancak mengerja dosa ya, pasti terjauhi ya sudah, dihilangkan dosanya. Begitu pulang masukkan banyak ke hidung, ya Allah, mudahan hidung ini dijaga daripada mencium-cium nang kada kakaruan, mencium sesuatu nang kada bermanfaat, jagakan ya Allah. Terus wasumuha, niat mulai itu tetap hilangkan ya Allah dosa yang ada di wajah ulun, gugurakan dosa yang ada di mata ulun karena melihat sesuatu yang pian larang. Basuh tangan pulang sama juga, ya Allah, jagakan tangan ulun daripada menjapai sesuatu yang kada bermanfaat dan hilangkan dosa yang ada di tangan ulun. Basuh kepala, ya Allah, dalam hati, jauhkan batang tubuh ulun daripada siksa kian, jauhkan rambut ulun daripada api neraka. Basuh batis, ya Allah, jagakan batis ulun daripada melangkah sesuatu yang kada berfaedah dan hilangkan dosa yang ada di batis ulun. Berdoa, maka apa? Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu, insya Allah akan khusyuk. Karena di awal wudunya tadi sudah berpasrah sama Tuhan. Di awal wudunya tadi mengharap Allah Ta'ala akan keampunan. Di dalam wudunya tadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi setelah berwudu dalam keadaan bersih dan hati dan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya berwudu. Jangan klepek ya lo. Hancet masuk tangan nih. Basuh tangan sambil sudah kada lilip basuh tangan, sudahnya tuh basuh muha bebarang aja bilang kecipoy aja basuh muha ini kada lilip kada sampai sedijian wajah bebarang aja namanya bila pangeran di mana anak khusyuk sembahyang ya apa anak menghadap